pentingnya mendengar hadis, menyampaikan hadis, dan mencatat hadis. Yang disebut hadis berarti ini hadis marfu, wa ma udifa lin nabiyil marfu min qaulin wa fi'lin wa wasfin wa takririn, ucapan, perilaku, tingkah laku, dan penetapan. Itu hadis. Kalau yang disandarkannya kepada Nabi disebutnya hadis marfu. Dan kalau pakai makna asli, bukan pakai makna mustolah, apa saja yang diidopatkan kepada Nabi itu pasti terangkat. Wa rafa'na laka dzikra. Banyak lah ya. Wa dzikruhu rawun yang fusina, seperti itu banyak lah lain-lain. Sehingga baik itu mendengar hadis, menyampaikan hadis, dan mencatat hadis pasti menjadi satu kemuliaan. Daulah singbatan, jangankan nempelnya sama Nabi gitu, nempelnya sama orang yang punya kedudukan duniawi tinggi aja, martabat yang tinggi aja ikut tinggi, ikut terpercaya, kan begitu. Ada orang foto bareng Prabowo, ngajakin usaha, dia langsung masa nggak percaya, begitu ya. Bagaimana kalau orang yang punya kedekatan dengan Rasul, punya selalu kelekatan dengan Rasul, apa-apa hadis, apa-apa kanjeng Nabi, apa-apa ini, apa-apa pasti enak, pasti ikut terangkat. Tapi bahaya juga minal kidbi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas dasar kanjeng Nabi. Iya bahaya. Oke, anu berikutnya, ketika menulis hadis, menyampaikan hadis, mencatat hadis, mendengar hadis dengan tujuan yang baik, pasti baik. Tapi kalau tujuannya untuk berbohong, untuk mendustakan, atau dibalik, dia ngomongnya dari Nabi padahal bukan, ini akan lebih parah lagi, sampai dapat tarhibnya gitu. Nah, repot. Sehingga Sayyidina Ali suka ngomong kayak gini, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi tujuannya batil. Banyak kan sekarang yang ngomong-ngomong istilah kasar, yang penting hati dijaga, urusan zohir mah nomor sekian, yang penting hatinya berkerudung, yang penting hatinya tertutup aurat, urusan rambut terbuka jadi masalah. Loh, emang benar menutup hati itu penting, menjaga hati itu penting, amat sangat penting.
Tapi jangan dilupakan, gara-gara lawana penting banget seakan-akan yang lainnya bukan penting. Yang lainnya patut untuk diabaikan. Enggak lah. Oh, santri itu penting, sangat penting sekali. Ah, tukang bangunan mah terpenting, bukan terpenting, penting oge gitu. Menjaga hati itu sangat penting, tapi menjaga tubuh juga penting. Kayak kacau ya urusan namun kos gitu. Bu aing mabok, dia mabok johir aja. Nah, jelema ke mabok. Gua mabok juga mabok johir. Batinnya berzikir. Sehingga kan yang zohir nanti akan ditilai ke batin juga kan. Seperti contoh, patokan batin ada di iman, ada di batin. Perlakuannya zohir, la yazni zani wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina orang yang sedang berzina kecuali dan dia tidaklah la yazni dan dia dalam keadaan beriman. Kan gak dinyatakan ini. Ayo gini, perlakuan zohir memutuskan daripada perlakuan batin. Kasih kahade kalimat tuhakin urida bihal batin. Omongannya benar, tapi tujuannya jelek. Aduh, gua mah biasalah cocokologi teh gitu mah ada. Saya mah sengaja nggak hadir ngaji. Kenapa? Akan saya lebih tua dari guru saya. Kalau saya ngaji, nanti guru saya merasa bangga saya ikut ngaji. Kalau guru saya merasa bangga karena saya ikut ngaji, guru saya sombong dong. Kalau guru saya sombong, nanti guru saya masuk neraka. Al-kibriya uridai wal azma'u bizari. Paman bizari kosong tuh. Atau al-qaitu ila babinnar masih. Jadi lebih kayak ngaji mulai masuk neraka. Takkan karena cocokologi gitu, tapi bisa dipakai. Itu kalimat tuhakin urida bihal batin lah pasti itu. Kos santri we zaman baheula gitu. Siapa tuh sholat teh pangamalkeun bab kono. Itu kan kalimat tuhakin urida bihal batin. Ini perlu jadi catatan. Mendengarkan, menyampaikan, mencatat hadis begitu penting. Sampai Rasul mengatakan Allah akan selalu membuat berseri wajahnya seseorang yang mendengarkan ucapanku kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Kapan bego keneh cenah ge. Ih, atuh karuhan bego mah bego. Ngan ku sebab karena mau ngajar akhirnya tahu kekurangan. Karena tahu kekurangan akhirnya mau terus belajar. Coba yang nggak beranikan diri nggak mau ngajar, beres dah. Ilmu mulai lalengitan. Hadir ngaji nggak mau nyatet. Kayak gitu tuh. Makanya nanti kan kata Said Maliki, sabatul ilmi bil mutalaah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bil ridwal masyayikh. Ilmu itu akan datang dengan mutalaah. Ya gimana bahasa kasar kemarin mutalaah nu magana ge nu dipagahana ge yang diajarkan ngajarnya aja nggak mau. Sabatul ilmi bil mutalaah wa barakatuh, ilmu akan bertambah bil khidmah. Banyak alumni Sadeng yang mungkin secara keilmuannya atau alumni-alumni pondok lain yang mungkin secara keilmuannya itu biasa, cuman khidmatnya luar biasa. Pulang dari pesantren padahal sampai temennya yang cerdas itu ngomong, padahal saya tak bego banget kan ngomong.
Dasar aku bego-bego nah. Saking begonya dia, saking dia udah melekat sama kebegoan, dia sampai hebat buat bego-begoin orang. Misalnya pas gitu ya. Aduh, kadang sebaliknya gitu. Cerdas. Di pasar tuh. Top. Itu bukan murid. Ngajar terlalu murid tadi. Itu Mang Haji Bajri, mohon maaf. Almarhum Abi pernah ngomong kayak gini. Kalian ngajar di masyarakat, gak usah tinggi-tinggi. Ngajar fikih, udahlah untuk di masyarakat ya. Kalau ngajar di pesantren ya yang tinggi. Untuk ngajar di masyarakat gak usah tinggi-tinggi. Urusan fikih cukup Fathul Qorib. Soalnya kenapa kata almarhum Abi? Masyarakat dikasih targib aja udah muntah. Takrib non. Fikih takrib, terus utah. Silahkan tanya, apa yang dimaksud air 2 kula? Mesti irin ke masyarakat 2 kula. Akhirnya ujung-ujung masuk ke masyarakat nyalain pesantren. Iana, bakor, dak sama Itu masih ingat omongan almarhum Abi sampai ngomong kayak gitu. Mulai, dah, karena eta sih bahaya dan cerdas deh, itu bagus wahai kita ibu gak murid itu cerdas deh. Sampai kata guru kita ada yang ngomong kenapa ya? Jadi kayak ngeledek akhirnya kena juga dia. Kenapa ya katanya almarhum Abi Khodam ngajar tafsirnya gak kayak Mama Ukon. Akhirnya yang dijawab sama guru kita ngerendahin dia lagi. Ya karena yang dengernya juga kayak lu. Terus itu tah. Aik dibalik gitu nih. Si Haji Sahal magahan kunaon tuh kos Abi Khodam. Aku nanti kena di sidung. Gitu heula bae sombong nang. Nanti kena misalkan ya sesuai lah. Kalau bahasa si Sophie itu setiap masa sih ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sabatul ilmi bil mutal wa naf'uhu wa barakatuhu bil khidmat wa naf'uhu biridul masyayikh. Manfaatnya ilmu ketika engkau mendapatkan ridho guru. Masya Allah. Beres tak menang ridho guru, ilmu teh bakal manfaat. Gitu. Jangan malu, saya mah bodoh, saya mah ini, sampaikan dulu saja. Masa ada alumni, aduh saya mah nggak mau ngajar, malu ini itu. Atau eleh Ustaz Siswanto itu. Ngobong-ngobong acan dia. Kajian nunggal subuh, bayu di masjid nama Pak Kiai kamu. Pula ayat Kiai salian mana? Tegiatan di masjid. Padahal mau ditanya, jer majrur buat nyawa. Jadi ini saatnya membahas hadis. Pokoknya seakan-akan hadis pasti yang terhebat. Itu karena gitu. Ya orang lagi jualan korma, ya pasti paling tertinggi lah kormanya. Orang jualan obat pasti obat ini dari segala obat. Itu ikannya jelaskan hadis terus pakai latihan. Baru paham fikih laisa bifaqihin. Anu mau paham, teu paham padahal maneh. Pas itu tapala dulu saya. Atau jelema nu non beda. Kadang-kadang kita menjelaskan sesuatu yang tidak kita pahami, malah orang lain yang mendengarkan penjelasan kita paham. Hebat eta bos gitu. Contoh kecil,
almarhum Abi dalam urusan bangunan manggil Kiai Haji Ridwan Nurul, kawan kan dia nanti Nurul Hidayah itu pengen gini. Ya mungkin keinginan Abi kayak gimana ya? Mungkin kalau Abi yang ngerjain sendiri mungkin nggak akan terrealisasi. Ini membawa faham kepada yang lebih faham. Akhirnya bangunan atau orang yang bisa lebih banyak menjabarkan. Ini banyak nih pasti. Dulu zaman almarhum Abi kalau ngaji itu banyak HP di depan. Suka rekam KBH. Orang yang jembahan minggu. Hebat alumni berarti. Omongan guru yang sejam jadi bara poel kata. Waktu dulu Mang Cece masih jarang ngaji. Yang di backup-nya di sini. Terus sih kagak ada pen. Gitu tak. Waduh bisa ada ya. Itu Masya Allah. Guru kita menjelasinnya cuman umurin acak-acakan. Jadi duit barahan mual. Akhirnya Nabi mengatakan 3 golongan yang tiga perkara yang tidak akan dibenci oleh orang yang hati punya, oleh orang yang muslim, oleh yang beriman. Berarti kemungkinan besar kalau orang membenci 3 perkara tersebut, ya bisa coplok Islamnya, bisa coplok imannya, bisa tidak sempurna iman. Mana yang pertama 3 perkara? 1, ikhlasul amalillah. Orang yang ikhlas kepada Allah. Makanya jangan sok tawanan. Jangan sok tahu. Ketika ada orang ibadah, kita berani membenci dengan menghukumi orang itu kagak ikhlas. Saya tahu mengaji. Ikhlas. Lupa dua. Hati-hati. Kenapa? Khawatir dia ikhlas. Kodar si coplok iman. Nah kalau dia benar ikhlas, kau membencinya, innalillahi. Akan nggak copot iman. Atau seenggaknya kurang. Emang daik saya kurang iman, kurang sanggup minggu. Wa munasahatu ulatil amri. Iya, lo oke. Gak senang orang kalau pemerintahan dinasehati. Udah biarkan. Selama itu bentuknya nasihat kepada pemerintah, ya sudah, yes kan lah, oke, nges cici kelabay. Dia sedang menasehati pemerintah. Dilihat pemerintahan memang salah, pemerintahan memang zalim, pemerintahan sering laporan ke yang terkutuk misalnya. Itu aja minta balik laporan aja nasihat. Tekudu orang. Nasihatnya diterima sama pemerintah. Ya alhamdulillah. Karena nasihat habis jadi tugas bagi orang yang beriman. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Seperti itu. Makanya orang yang paling nyesel itu orang yang enggak dengerin nasihat. Waktu subuh jamaah seringnya berkumpul. La quwata illa bil jamaah, wal jamaata illa bil imarah. Sering berkumpul. Karena sering berkumpulan. Hati-hati benci dengan orang yang sering berkumpul. Diawali dengan tidak mau berkumpul, kedepannya kau akan membenci terhadap perkumpulan. Mulai kagak mau ngumpul, lepas, nanti mulai nggak kumpul, mulai ngomongin perkumpulan. Apaan sih itu? Majelis Al-Hikmah. Ngajina eta baik.
jelema eta wae. Padahal mohon maaf para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang begitu istimewa apalagi diawali dengan khataman Al-Qur'an, majtama'a qaumun fi baitin min buyutil yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa haffat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu biman indah. Kumpul baca Quran, apa yang akan terjadi? Turun malaikat. Setelah turun malaikat, turun juga rahmat. Setelah itu dikelilingi, apa namanya, dikelilingi oleh malaikat, dituruni oleh rahmat, sakinah, ketenangan. Masya Allah, tabarakallah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu biman indah. Setiap sore nama kita disebut oleh Allah. Sebut Mang Cecep. Tuh Asep Jarak Kasih sedang ngaji. Makanya yang khawatir itu bukan seseorang gak mau ngumpul buat ngaji. Karena orang yang ngumpul buat ngaji itu pasti Allah akan sebut namanya. Yang dikhawatirkan emang Allah menyebut ngaran si eta sehingga ditakdirkan si eta tidak ngumpul di ngaji. Kenapa? Doa-doa orang yang punya ikhlas, orang yang punya nasihat, dan orang yang sering berjamaah itu selalu babarinan diijabah. Rasul menasihati lagi, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai niatnya, maka Allah akan mencabik-cabik segala urusannya, diacak-acak urusannya. Kalau dunia menjadi sebagai tujuannya, punya dunia nggak apa-apa, tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Allahumma ij'alid dunya fi yadina wa la taj'alha fi Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina waj'alha musilatan lana ilal jannah. Ya Allah, jadikan dunia dalam genggamanku, dan jangan kau letakkan dunia di dalam hatiku, dan jadikan dunia sebagai jembatan menuju surga. Mana kata sesuatu duit triliunan tapi tidak pernah diletakkan di dalam hati sama sekali. Masya Allah, kalau kata almarhum Habib, mobil banyak, istri 4, harta melimpah, tapi ketika Allahu Akbar, mobil di garasi, istri di kamar, harta duit di brankas, di hati diukur oleh Allah. Dan Allah akan jadikan orang yang meletakkan dunia di dalam hatinya, Allah akan dekatkan fakirnya di dalam matanya. Walaupun hartanya melimpah, tapi selalu merasa kekurangan, tapi selalu merasa ketakutan. Sebaliknya, barang siapa yang akhirat adalah tujuannya, sana barkihi, tujuan puncaknya apa? Allah akan jadikan kekayaan di depan mata. Qanaah, merasa cukup. Idza kunta dza qalbin qanuin fa anta wa malikud dunya sawa. Jikalau engkau adalah orang yang memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan Raja Salman sama. Dan beda, cuman bedanya Raja Salman mah butuh apa-apa ada, lu mah nggak punya kebutuhan gitu. Dan yang ajibnya, wa atat dunya wa hiya rahimah, dunia datang kepadanya dalam keadaan tertunduk tersibuk. Mohon enggak mama, bukan mendatangi dunia dalam keadaan menunduk dulu. Wallahu a'lam.